Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, sahabat-sahabat seperjuangan menuju jannah, uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Materi yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini adalah kecerdasan, yakni kecerdasan spiritual. Berarti ada kecerdasan selain spiritual, yakni kecerdasan intelektual, kecerdasan sebenarnya emosional, turunan spiritual juga ya. Emosional itu kalau jiwanya bersih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Jadi secara umum tidak mungkin seseorang itu cerdas jiwanya kalau dia tidak mensucikannya. Dan menyucikannya itu proses memberikan kesehatan atau gizi pada jiwa. Sebagaimana tidak mungkin kita bisa menjawab persoalan-persoalan kehidupan ini kalau tidak belajar. Maka belajar itu adalah proses menyehatkan akal. Dengan gizinya ilmu nafi', ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tidak mungkin badan kita ini bisa sehat, kuat kalau tidak ada proses makan dan minum yang halal dan sehat, dan proses exercise, latihan-latihan yang dibutuhkan. Dengan demikian makanan dan latihan itu adalah gizi kita. Jadi perbincangan tentang kecerdasan spiritual tentu adalah sebuah perbincangan yang dibutuhkan. Karena banyak orang belajar, banyak orang berolahraga, tapi tidak memperhatikan jiwanya. Kemudian ada kata kecerdasan. Ada kata kecerdasan. Kecerdasan ini di dalam hadis disebutkan bahwa dia disebut al-kayyis. Al-kayyis didefinisikan sebagai orang yang sadar, dana ya. Ada lagunya nih, dana ya. Dana yaitu orang yang merasa berhutang, ada perasaan berhutang kepada Allah, perasaan berhutang kepada Allah. Sehingga wa amila lima ba'dal maut, dia kemudian berorientasi amal ya untuk hari sesudah kematiannya, untuk akhirat. Jadi orang cerdas itu dalam definisi Nabi digelari al-kayyis dan kecerdasan itu diawali dengan menyadarkan diri kita bahwa kita punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup yang hanya 60 tahun lebih dan kurang itu memang waktunya untuk beramal. Beramal yang orientasinya akhirat. Perasaan berhutang itu ada dalam Quran surat 7 172. Dan ketika beramal dia membutuhkan ilmu.
amal itu membutuhkan ilmu. Maka seseorang itu penting untuk menuntut ilmu, dan gelar-gelar orang yang alim di dalam Quran itu gelarnya macam-macam. Ada ulil albab, ya. Ada ulil nuha, ada ulil absar. Nah, setiap zaman tentu punya persoalannya. Tapi ketika disebut akhir zaman, itu pertanda memang zaman akan berakhir. Pertanyaannya, betulkah memang zaman akan berakhir? Ya, keyakinan itu pilar tuh, pilar rukun iman. Ya, dimana kita beriman bahwa zaman ini akan berakhir. Namanya hari kiamat. Kalau orang barat mungkin bilangnya apa? Armageddon. Jadi kebayang kalau masing-masing dari Pakistan dan India mengeluarkan hulu ledak nuklirnya, itu hancurnya bukan sehari dua hari. Bukan hancurnya, dampak racunnya ya bukan sehari dua hari. Belum bicara hancurnya, tapi dampak kerusakannya itu bisa bertahun-tahun, bahkan mungkin bisa puluhan tahun. Maka jadilah seperti film-film di bioskop di mana hidup kembali lagi seperti zaman batu. Kembali hidup dalam kondisi yang kuat yang menang. Banyak ya film-film begitu kan. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin, kalau hulu ledak nuklir itu dikeluarkan. Dan Hiroshima Nagasaki itu teknologi nuklir masa lalu, hancurnya sudah luar biasa. Jadi ciri-ciri akhir zaman ini penting untuk kemudian kita ketahui, ya. Karena kecerdasan kita mendorong kita untuk mengetahui kita ini sudah di akhir zaman atau belum. Hatta di zaman Nabi SAW, beliau sudah mengatakan jarak antara kedatanganku dengan akhir zaman itu sudah seperti aku dan jari tengah itu, jari telunjuk dan jari tengah, dekat. Jadi di zaman Nabi sudah merasa dekat, apalagi di zaman kita pasti jauh lebih dekat. Maka dapat dipastikan memang kita ini berada di akhir zaman, ya. Ulama-ulama yang ada, ulama-ulama mutaakhirin, ya, masa-masa akhir. Dan persoalan di masa akhir itu adalah di mana terjadi apa? Kekacauan, ya. Kekacauan ini bisa disebut luas, ya. Misalkan kita jadi nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Sudah kacau. Kadang-kadang orang ngikut yang salah, yang benar malah dihinakan. Ada dulu ketika penerapan ujian akhir di sekolah, apa namanya itu, Peptanas, ya. Nah, kayak gitu kan. Jadi ada anak yang dia tidak mau mencontek, akhirnya anak itu dijauhi oleh kepala sekolah, guru, murid-murid, bahkan tetangga-tetangga sekampung, sehingga dia diminta untuk pindah dari kampung itu. Itu kan keanehan, ya. Nah, kalau sekarang nih mahasiswa-mahasiswa sedang ujian, ditemukan anak-anak ujian pakai joki, dan ternyata yang terbaru hari ini jokinya adalah mahasiswa kedokteran. Mahasiswa kedokteran kan pintar-pintar, ya. Tapi pinternya itu dia tidak merasa punya hutang kepada Allah,
Sehingga dia tidak beramal untuk akhiratnya, dia beramal untuk perutnya. Mungkin pengeluaran jadi dokter panjang, berat ya kan, perlu uang masuk. Dia akhirnya dengan kepintarannya, dia yakin bisa jawab soal, karena tahun lalu mungkin dia sudah bisa. Tahun ini dia juallah kecerdasannya itu dengan segopok uang. Belum jadi dokter sudah cheating. Jadi Nabi SAW mengatakan, sayati 'alan nas, akan datang kepada manusia nanti masa-masa memang dunia ini penuh tipu daya, di mana orang yang berdusta, bohong itu dipercaya. Nah, mungkin kalau sekarang sosial media ya, kalau kita foto sama istri, wah senyum ya. Tapi nggak tahu setelah difoto marah-marah lagi. Nah itu berarti kita sedang berdusta, tapi dipercaya. Ada selebgram luar biasa di sosial media dengan suami, dengan anak. Tapi kemudian muncul CCTV, istrinya dipukulin dengan luar biasa oleh suaminya yang selama ini tidak pernah terlihat di sosial media, gitu kan? Muncul. Sementara orang-orang yang jujur itu ditinggalkan, didustakan. Maka dikatakan mencari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Nah kemudian ketika kita mau ngasih amanah, kita jadi susah ini. Ngasih amanah sama siapa? Akhirnya kita memberikan amanah bukan kepada orang dekat, bukan kepada orang yang berhak. Kita berikan amanah kepada orang yang bisa berbicara bagus di depan kita dan dekat sama kita. Maka ketika diberikan amanah, dia jadi khianah. Sementara orang-orang yang amanah dianggap khianah, gitu. Ada satu kejadian yang saya terlibat langsung ya. Jadi ada satu pemimpin negeri, satu pemimpin daerah memberikan bantuan kepada guru-guru, langsung ditransfer ke rekening guru-guru. Tapi oleh oknum tertentu dari pemerintahan memerintahkan kepada semua jajaran sekolah itu untuk memotong angka yang masuk ke transfer, diambil secara manual, disimpan kepada seseorang dan tunggu arahan lebih lanjut, kira-kira begitu. Padahal transfernya udah langsung dan tidak boleh ada potongan. Alasannya macam-macam. Sekolah ini butuh ini, Anda akan dapat ini karena Anda mengajar di sini dan seterusnya. Akhirnya semua guru taat di daerah itu. Nah, sampai pada sebuah sekolah yang penanggung jawabnya saya di daerah. Ya, saya diberikan tugas 2 tahun memperbaiki. Dan saya tidak pernah butuh uang apapun kan dari guru kan. Dan saya nggak tahu mereka melakukan pemungutan itu. Tapi akhirnya saya tahu bahwa satu provinsi itu terjadi hal seperti itu. Maka potensi pasti ada di sekolah saya ini. Telusuri nggak ada yang mengaku. Akhirnya satu orang saya dekati dan dia mengaku. Ternyata sudah diambil 3 juta dari setiap guru kali 17 orang. Nah, jadi saya bilang, hari ini juga uang itu segera dikembalikan semua guru, karena kami pengelola tidak pernah butuh uang. Dan kalau ada pembisik-pembisik dari pemerintah yang mau minta uang, dia harus ngomong sama saya. Ya, jangan dia langsung bypass. Ini sekolah penanggung jawabnya sementara ini saya bilang itu kan. Nah, kalau kita jadi guru punya pimpinan dibalikin 3 juta, kan harusnya seneng ya. Oh, alhamdulillah nggak jadi gini. Kan gitu ya, ini logika saya sih begitu ya harusnya. Ya, dan kalau bisa mungkin dia berterima kasih sama saya. Makasih Ustadz ya udah dikembalikan. Kira-kira gitu ya kan. Tapi alih-alih saya mendapatkan ucapan terima kasih, jadi ternyata saya dapat screenshot grup di antara 17 guru itu ya. Isinya adalah siapa yang berkhianat di antara kita. Maksudnya adalah siapa yang membocorkan kepada Ustadz Ridho. Saya jadi bingung, ini dunia kenapa begini ya? Setelah terus-terus, oh ternyata mereka lebih takut masa depan mereka karena oknum tersebut. Saya katakan, kita
sekolah swasta. Pemerintah nggak pernah bantuin kita, kita bangun sejak tahun, saya tidak sebutkan tahunnya. Pokoknya negara ini belum ada, sekolah ini sudah ada, saya bilang. Negara ada, kenapa kita jadi khawatir? Dulu orang kiai-kiai bangun sekolah nggak pernah memperhatikan nanti masa depan seperti apa. Mental seperti itu tuh mental akhir zaman. Ya, itu mental akhir zaman. Jadi kekacauan, mungkin kalau begini kekacauan cara berpikir ya. Kekacauan cara berpikir. Makanya kita diajarkan doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan yang benar itu benar. Kadang-kadang yang benar itu berkabut gitu. Nah, menarik kan isi doanya? Ada dua permintaan sebenarnya kan. Ya Allah, perlihatkan yang benar itu benar. Ya, perlihatkan yang benar itu benar. Karena itu satu. Nah, setelah ditampakkan yang benar, kita minta yang kedua, warzuqnat tiba. Berikan kami rizki. Ini rizki loh. Kadang-kadang di kepala kita rizki itu uang, naik jabatan. Tapi apa gunanya kalau kita dapat uang, naik jabatan, tapi kebenaran jadi tertutupi? Ini kan ngapain? Jadi nomor satu itu adalah kita jelas supaya kita nggak salah menghukumi orang, nggak salah bertindak, yang benar-benar salah-salah. Warzuqnat tiba. Ya Allah, berikan kami rizki supaya mudah mengikuti yang benar. Nah, ini doa kecerdasan spiritual sebenarnya, ya kan? Doa kecerdasan spiritual. Jadi ada orang rajin sholat, rajin zakat, tapi dia belum bisa membedakan benar dan salah. Itu berarti sholat dan saumnya belum mendorong pada kecerdasan. Maka Nabi SAW bersabda, ittaqu firasyatul mu'min fa innahu yanzuru binurillahi. Khawatirlah dengan firasat orang-orang yang benar-benar beriman. Karena orang yang benar-benar beriman itu, kalau dia melihat sesuatu, dia melihat dengan cahaya Allah. Dan bagaimana cara mengambil cahaya Allah? Sudah benar yang Bapak Ibu lakukan, datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, mengambil ilmu. Itu cara mengambil cahaya menurut surat cahaya ayat 35, 36, 37. Sudah benar, ambil cahaya supaya kita bisa melihat sesuatu itu dengan cahaya. Wa arinal batila batilan warzuqna. Ya kan? Warzuqna apa? Ijtinaba. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batil itu batil, berikan kami rizki untuk bisa menjauhinya. Karena kadang-kadang kita tahu itu batil, kita nggak bisa menjauhi. Kita dipaksa untuk melakukan itu. Iya kan? Nah, maka ada kekacauan cara berpikir. Kedua, ada kebingungan di akhir zaman itu, atau mungkin bisa disebut krisis identitas. Krisis identitas. Dan Nabi sudah prediksikan ini, umatnya ini nanti ada yang mengalami krisis identitas. La tattabi' yakni sanana man kana qablakum shibran bishibrin. Bagaimana nanti umatku itu mengikuti pola hidup orang lain sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai kalau orang itu masuk ke lubang biawak, berarti akan dimakan biawak itu, aku pun akan ikut ke lubang tersebut. Kenapa dia ikut? Karena dia bingung dengan identitasnya. Misalkan orang lain motong rambut dengan gaya tertentu, dia pun ikut. Orang-orang barat membuat tato dan pang, gitu kan? Rambutnya dipang dan seterusnya. Dia pun ikut. Tanpa sadar, orang barat kulitnya putih, butuh tato warna hitam gitu ya. Butuh rambut diacak-acak juga masih ganteng. Lah ini kita orang, ya kan, kulitnya nggak putih, malah ditambah tato.
ditambah rambut yang aneh-aneh. Jadi kelihatannya lucu gitu. Ya kan? Nah, tapi kita ikuti. Ya. Kita ikuti. Jadi cara hidup diikuti. Kita punya tradisi makan dengan tangan kanan. Ya, minum dengan air putih. Tapi kita tidak percaya diri. Ketika berada pada zaman-zaman internasional, kita rubahlah cara makan kita, makannya dengan garpu dan sendok. Nah, kan susah kan nyendoknya gimana? Kalau orang nggak pernah makan pakai garpu sama pisau, kiri garpu, kanan pisau. Akhirnya dia makan pakai pisau kan, gitu. Nah, makanya orang Islam tuh, orang Barat bingung sama orang Islam kan. Wah, luar biasa dia makannya pakai pisau gitu. Nggak ada lagi sendoknya, nggak ada kan, pakai pisau dia. Ya, jadi sebenarnya orang Barat kan punya tradisi dan dia menghormati tradisi yang lain sebenarnya, ya kan? Saya pernah ketika di Eropa Timur dihidangkan makanan, ada khomar-khomar gitu kan. Nah, saya bilang saya air putih saja, mineral water. Kenapa mineral water? Kenapa? Dia selalu nanya itu kan, orang Barat itu logik, dia harus nanya why. Saya jawab because I'm Muslim. Kalau Muslim kenapa? Muslim nggak bisa minum ini, minumnya air putih. Nah, jadi kita harus biasa memberikan identitas kita. Nanti dia akan memberikan penghormatan. Oh, Anda Muslim nggak boleh. Apalagi yang Anda nggak boleh. Ini daging nggak boleh ini. Oh gitu. Nanti kita cari yang ini. Nah, dia nanti akan menyesuaikan. Itu tradisi mereka memuliakan tamu. Bukan kemudian kita yang nggak enakan, ya kan? Aduh nggak enakan, ya kan? Jadi Nabi dulu mengatakan, Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu awalnya terasing. Nabi itu dikejar-kejar kayak penjahat, ya, dibilang orang gila, tukang sihir. Terhina Nabi itu dulu. Nanti akan datang satu zaman mau berislam seperti terhina. Mau bicara Islam seperti terhina. Bicara Allah berfirman ditertawakan. Sehingga orang itu pun jadi nggak percaya diri bicara Allah berfirman. Nah, itu persoalan kemudian. Ya, jadi lautan membuat dia tidak percaya dengan apa yang harusnya membuat dia percaya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ini kecerdasan spiritual. Jangan pernah khawatir, jangan pernah bersedih hati, Allah bersama kami. Itu prinsip di bawah. Bahkan Allah memberikan antumul a'laun wala tahinu wala tahzanu. Antumul a'laun. Jangan pernah merasa rendah, jangan pernah merasa hina. Anda Muslim. Dan sebagai Muslim Anda itu tinggi. Tinggi itu bukan maksudnya sombong. Tinggi itu Anda kalau bicara nggak pakai hawa nafsu. Memutuskan tidak pakai hawa nafsu. Anda bicara dengan ilmu. Makanya di rumah saja kita, ayah sama bunda, itu akan berwibawa kalau Anda tidak mengikuti hawa nafsu, tidak pakai perasaan, tapi pakai ilmu. Konsisten aja pakai ilmu, insya Allah anak-anak itu akan dia akan punya respect kepada orang tua. Meskipun awalnya dia merasa, aduh ayah saya kok begini banget, ya misalkan, ya ini kebingungan, ya kan, kebingungan dan kekacauan. Anak kita sudah umur katakan 16 tahun. Semua 100% teman-temannya sudah naik motor misalkan. Pertanyaannya, sudah bolehkah kita naik motor? Ya kan? Nah, tapi kalau kita pakai perasaan, yang kita perasaan ini bukan ilmu. Ustadz, udahlah kasih motor aja Ustadz. Kenapa? Saya takut anak saya mentalnya kena Ustadz. Oh, mental hal, ya kan? Mentalnya kena Ustadz. Padahal pendidikan itu menguatkan mental, bukan menghilangkan identitas dengan menurunkan mental. Mentalnya kuat tapi mental materialistik. Nah, justru yang kita inginkan menguatkan mental keilmuan. Ya, mental keilmuan. Ketika saya tidak pernah memberikan handphone kepada anak 0 sampai 12 tahun ya. Pas umur 12 tahun
saya ajak ngomong tuh anak laki-laki saya yang nomor 3. Bagaimana? Sekarang sudah lulus kelas 6 SD, matamu sehat nggak? Sehat nggak? Terus saya jawab, ini nggak gini ya. Coba lihat teman-temanmu. Nah, berarti ada manfaat nggak dilarangnya handphone itu? Nah, itu kan. Supaya dia mikir ulang dulu. Ini sudah 0 sampai 12 tahun nih, dia sudah aman nih matanya, gitu kan. Mata ini baru mata nih. Belum lagi jiwa karena pandangan melihat sesuatu dan seterusnya. Jadi, tapi kan teman-temanku sudah dibelikan motor. Ya, itu teman-temanmu. Orang tua yang lain aja boleh. Ya, itu orang lain, orang tua lain. Kita muslim. Nah, sampaikan. Kita muslim, kita mukmin. Dan Allah berfirman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taati ulil amri. Ulil amri bolehin nggak anak 16 tahun naik motor? Nah, kalau boleh, boleh silakan. Nah, cari polisi terdekat, minta dia buat surat, boleh kamu naik motor? Nah, Abi belikan naik motor. Kan gitu kira-kira. Tapi kalau tidak, berarti kita sedang mengajarkan anak-anak kita untuk melawan ulil amri. Ya, taat sama ulil amri itu ibadah. Tapi juga taatnya punya batasan. La ta'atan li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi masalah teknis itu penting untuk pahami. Makanya akhirnya sekarang banyak anak umur 16 tahun dibelikan motor, akhirnya apa? Cabe-cabean. Ya kan? Ugal-ugalan, motor-motoran, dan seterusnya. Bahkan baru-baru ini terjadi di salah satu murid kami yang dia memberikan motor kepada anaknya masih SMA, dan Allah menakdirkan 2 pekan lalu anaknya tertabrak. Ya, kita tentu harus jadikan itu pelajaran juga kepada kita. Apalagi kalau anak-anak itu dibelikan motor dan dia naik motor tapi tidak pernah melewati proses examination, ujian. Karena SIM-nya paling mudah, namanya SIM kolektif. Nah, kan bahasanya indah kan? SIM gotong royong. SIM amal jama'i bahasa Arabnya, ya kan? Ya, SIM kolektif. SIM kolektif itu adalah bahasa halus dari SIM nggak pakai ujian. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengeluarkan SIM nggak pakai ujian? Tapi di kepala kita nggak mikirin quality, yang kita paham lebih murah, Ustadz. Dan nggak pakai nunggu, nggak pakai ngantri. Itu perasaan. Hilang wibawa kita loh sebenarnya di depan anak. Tapi wibawa kita akan terjaga kalau tidak ada kesuksesan tanpa ujian. Kan gitu. Engkau dianggap boleh oleh pemerintah mengendarai motor, mobil kalau dengan ujian. Baru kasih contoh bapaknya, ya kan? Kalau bapak contohnya SIM kolektif juga agak susah ini, ya kan? Jadi saya pribadi, Bu, ujian di Depok, ya, di Depok itu ujian, karena saya lupa SIM motor itu sudah habis, ya kan? Lupa 1 hari buat baru, Bu. Ujian digital, insya Allah saya mudah, tutup mata udah lulus, itu gampang. Tibalah dengan motor yang angka 8 itu, ya kan? Yang para Kapolda juga pada gagal semua itu, ya kan? Kapoldanya pada gagal, apalagi kita, ya kan? Gimana, Bu? 5 kali, Bu, saya bolak-balik, ya. Pekan ini gagal, balik. Ke pekan 2 gagal, balik. Pekan ketiga hari Rabu saya ke sana, lagi tutup, Pak, ngapain? Lagi ada acara. Jadi gara-gara ada acara di kepolisian, saya nggak ikut ujian. Datang lagi, Pak, besok. Siap, datang. Sampai saya tanya sama teman saya di polisi, coba tanyain, sampai kapan itu saya ujian? Tahu, Ustadz, saya tanyain. Kata dia, sampai lulus, Ustadz. Oh ya, alhamdulillah. Ya, terus saya tanya lagi, di Bekasi itu 4 kali ujian katanya langsung diputihkan. Enggak, Ustadz, ke Depok terus ujian. Siap, udah ujian terus. Jadi kita memberikan itu tuh, karena saya juga diajarin sama seorang mahasiswa dari Jepang. Ya, dia ujian sama saya, ujian mobil. Saya ujian mobil lulus, sekali ujian mundur kan, alhamdulillah, nggak nyenggol mana-mana, lulus, gampang kan. Nah, anak Jepang itu mundur, gagal dia. Dan ya tentu godaan syaitan kan banyak kan, ya. Apa kabar, Pak? Kayak gitu kan, itu banyak, ya kan.
dari orang lain lah gitu kan. Nah, tapi anak ini bilang, ya udah saya gagal. Padahal dia cuti dari Jepang itu nggak bisa tiap hari. Ini lagi cuti tahunan gitu kan. Ya udah, saya gagal, nanti tahun depan saya ujian lagi. Coba saya dari situ aja langsung ke belajar. Dia saja mahasiswa begitu ya kan. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia kuliah di Jepang. Nah, dan saya ceritakan juga ketika saya di Garut ya, umur 23 tahun, ujian SIM pertama. Ujiannya masih manual. Lulus alhamdulillah. Kalau masalah akal lulus. Kalau ada masalah yang lain kan. Nah, cuman yang saya bingung itu adalah ketika saya di dalam ruangan ujian, itu Pak polisi masuk dan memberikan informasi kepada teman-teman seluruh isi ruangan itu. Ini A, ini B. Cuman saya sendiri yang tidak dibantu sama sekali. Ada apa nih? Terjadi diskriminasi gitu ya. Untuk anak umur 24 tahun ya. 24 tahun saya ujian, habis nikah kan. Habis nikah saya ujian. Yang lain pada dibantui A, B, C. Saya tidak dibantui. Nah, kalau kita punya cerita-cerita gitu kan enak, bisa diceritain indah kan. Coba kalau antum buat SIM kolektif, mau cerita apa sama anak antum kan gitu kan. Udah buat SIM kolektif aja gitu ya. Nah, itu yang saya maksud, mulai dari hal yang kecil. Karena jangan kita tinggi-tinggi bicara menegakkan peradaban sebelum kita terbiasa menegakkan adab-adab yang kecil. Di akhir zaman itu segala sesuatu jadi mudah, dan itu terjadi di negeri muslim. Gimana kalau dia mau buat SIM internasional di Australia ya, atau di tempat yang lain. Nah, yang ketiga, ciri akhir zaman itu umat Islam tuh banyak, tapi seperti buih. Buih itu kelihatan ramai aja di atas. Ya. Demonstrasi 7 juta Monas. Setelah itu kita harus buat gerakan ekonomi 212 Maret, gitu kan? Udah sebentar aja. Ya, kira-kira sebulan 2 bulan, habis itu 212 Maret mulai bangkrut. Kita mulai beli lagi tuh roti-roti merek tertentu, ya kan? Beli ARD tertentu. Kenapa? Kita seperti buih, mudah panik, mudah marah, ngumpul seperti apa, tapi untuk kerja detail, kerja lanjut kita nggak kuat. Itu ciri akhir zaman. Padahal untuk sampai kepada peradaban, orang-orang dulu sejak zaman Nabi SAW bekerja detail, batu bata peradaban kecil, dan yang dibangun adalah mentalnya dulu. Yarhamukillah. Jadi jangan sampai kemudian seseorang tuh punya 2 penyakit. Kenapa dia punya seperti buih? Karena dia hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dia takut mati. Jadi cinta dunia, takut mati. Nah, kemudian yang keempat, muncul mungkin tidak 4 ya, dia bisa di sini. Ya, ini terkait informasi benar salah ini. Munculnya banyak informasi hoax. Informasi hoax. Judul-judul berita yang kelihatannya bombastis, tapi ternyata antara judul berita sama isi nggak nyambung sama sekali. Banyak sekali sekarang. Dan ciri akhir zaman itu, banyak di grup WhatsApp orang mengirim artikel yang judulnya mengerikan, dan kemudian menghukumi, tuh kan benar-benar panjang itu kan. Dia sudah menganalisis, tapi menganalisis judul berita. Nah, sehingga kadang-kadang saya kepancing ingin tahu beritanya benar nggak seperti itu, saya klik, sama sekali nggak nyambung. Ternyata saya terjebak sama pay per view, gitu kan. Jadi kita itu terjebak dengan logika mereka, yang penting ada ngeklik. Anda ngeklik muncul iklan, nanti ada algoritma hitung berapa kali di view, gitu kan. Kita baca apa enggak itu enggak urusan, yang penting kita klik dulu. Begitu kita ingatkan yang mengirim informasi, informasinya enggak benar loh antara judul sama isi. Dijawab lagi sama beliau, padahal tadi dia analisis panjang kan. Jawab dia, justru saya kirim ke sini untuk ditabayun. Kali aja ada yang meluruskan. Lah tapi dia udah analisis, gitu.
Dan analisis itu sudah membuat orang panik semuanya, gitu kan. Nah, ini berbahaya informasi hoax ini. Sampai cerita bahwa penjaga makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Syekh Ahmad, ya kan? Itu memerintahkan kita untuk membaca ini dan mengirimkan kepada 100 orang. Kalau tidak, hidup Anda akan sulit. Bapak Ibu tahu pesan itu pertama kali saya dapat di mana? Di atas becak waktu SD berangkat ke sekolah. Nah, saya berangkat ke sekolah diantar becak, ya kan, sama teman-teman, dibagikan selebaran. Ya, selebaran kan, kelas 6, kelas 4 apa kelas 3 SD, saya masih ingat. Itulah pertama kali saya kenal sama Syekh Ahmad, ya, yang ada di kertas, gitu kan, Syekh Ahmad. Nah, kemudian ketika SMP dapat informasi, kuliah informasi, ketika ada email, ada WhatsApp, masih muncul Syekh Ahmad itu. Sampai Syekh Al-Qaradawi menulis dalam bukunya, masuk berita kepadaku ada Syekh Ahmad penjaga makam, ya kan. Kita carilah siapa Syekh Ahmad itu, di mana dia, gitu kan. Jadi menyebarnya ke seluruh dunia. Akhir zaman. Kenapa kita langsung sebar? Karena kita takut. Nah, padahal ketakutan kepada informasi hoax itu persoalan. Sebarkan, kalau tidak disebarkan hidup Anda akan susah. Khawatir. Nah, ini semua terjadi di akhir zaman. Dan tentu saja banyak sekali yang terjadi hal-hal lainnya terkait tersebut, ya. Misalkan kalau kita lihat kalau kan tanda-tanda akhir zaman itu banyak sekali, ya. Yang tampak di depan mata kita saja, misalkan perzinahan merajalela, ya kan. Akses untuk perzinahan itu mudah dan murah. Sampai akhirnya mulai banyak anak-anak yang tidak punya asal usul atau anak-anak yang tidak diakui. Ini anakmu, ini bukan anakku, gitu. Ayo kita tes DNA. Saking kacaunya. Ini anak siapa? Anaknya mungkin bengong-bengong. Ini anak siapa? Nanti 20 tahun dia akan menonton kisahnya ketika masih kecil didiskusikan. Apa enggak kena mental health itu kan? Perbincangan masalah siapa. Nah, karena itu kita harus berbicara tentang bagaimana solusi, ya, hal ini semua. Jadi ketika kita bicara kecerdasan spiritual itu, kita harus berbicara apa-apa saja ciri-cirinya. Aku sudah terjebak atau belum, ya, dan seterusnya. Dan secara umum, kalau kita lihat persoalan ini muncul menguatnya materialisme. Dan materialisme ini buah nanti yang namanya akhir zaman itu kan sumber daya alam berkurang. Manusia bertambah banyak. Sumber daya air itu alam juga berkurang. Terjadilah krisis. Krisis ini menyebabkan materi itu penting dan menyebabkan manusia kehilangan arah. Ya. Nah, maka dunia itu akhirnya terjebak pada materi. Nah, disinilah penting manusia itu menguatkan tauhid, menguatkan tauhidnya, menguatkan perbincangan tentang Allah. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu yang pertama kali kita harus benamkan adalah ilmu tentang Allah. Tauhid ini mendorong kita untuk menyempurnakan ma'rifatullah, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ma'rifatullah ini akan mendorong kita menyadari bahwa hidup itu sementara, fana. Ya, hidup ini fana. Maka karena hidup ini fana, akhirnya kita hanya menjadikan dunia itu dia ada di tangan kita, bukan di dada kita. Kita dapat gaji, dapat hasil, dapat uang, dapat apa. Ketahuilah itu ngalir di tangan aja. Ya, orang yang kaya itu bukan orang yang menyimpan hartanya. Orang kaya itu orang yang
segera mendistribusikan sesuai peruntukannya. Ke siapapun, kemanapun, ke keluarganya, ke istrinya, ke orang tuanya, ke fakir miskin, kepada yang membutuhkan, fisabilillah, macam-macam. Dan kita punya Nabi SAW bukan orang miskin, orang kaya yang materinya terus bertambah karena ghanimah rampasan perang luar biasa. Iya kan? Jadi sangat logis ketika Islam memimpin, pasti pemimpin akan sangat kaya karena ghanimahnya itu luar biasa. Tapi kita melihat Nabi mencontohkan yang masuk ke tangannya segera diminta oleh Sayyidina Bilal bin Rabah untuk atur, Sayyidina Bilal bin Rabah distribusikan. Pada akhirnya Nabi nggak punya apa-apa lagi, tapi bukan Nabi orang miskin. Nabi itu orang yang sangat-sangat kaya. 1/5 rampasan perang untuk Nabi kok. Sementara yang lain dibagikan untuk seluruh pasukan. Itu logika saja. Tapi dengan harta yang banyak itu oleh Nabi bagikan semua. Karena tugasnya membagi saja. Nah, muncullah perasaan zuhud. Zuhud di kalangan orang-orang kaya. Kalau zuhud di kalangan orang miskin itu terpaksa, ya kan? Yang apalagi menurut zuhud ya orang miskin gitu kan. Zuhud itu di kalangan orang-orang kaya. Yang musibah itu sudah miskin tidak zuhud gitu. Emang zuhud itu artinya apa? Zuhud itu bukan hidup kelihatan sederhana, bukan. Zuhud itu amalan batin, kecerdasan spiritual. Kata Hasan Al-Basri, zuhud itu adalah ketika dia meyakini bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa di sisinya. Orang itu masuk pada kategori zuhud. Makanya penulis kitab Zuhud 3 jilid, Abdullah ibn Mubarak, ulama besar, sahabatnya Al-Fudail bin Iyad, orang kaya. Kalau dibandingkan Al-Fudail bin Iyad, hidupnya sangat sederhana. Abdullah ibn Mubarak dengan kalimatnya ta'allamtu adab salasuna sanah wa ta'allamtu ilm 20, aku belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun, menulis kitab Zuhud. Ini orang kaya, pegawai kerajaan. Sampai Al-Fudail bin Iyad mendatangi beliau, engkau menulis kitab zuhud, tapi cara hidupmu kelihatan mewah. Gimana cara menjelaskan kepada umat? Itu kan? Kata Abdullah bin Mubarak, kita kaya supaya kita tidak jadi peminta-minta. Kita kaya supaya kita bisa berkata benar, tidak bergantung dengan siapapun. Nah, jadi konsep zuhud itu konsep dalam hati, dalam jiwa nih. Nah, kemudian karena ini selesai, masuk pada perspektif pada misalkan Quran surat Al-Qasas ayat ke-77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang akan membuatmu bahagia di akhirat. Tapi jangan lupakan duniamu. Nah, maksud jangan lupakan dunia ini harus baca kitab tafsir. Karena kalau kita nggak baca kitab tafsir, akhirnya manusia menyimpulkan, nak, seimbangkanlah dunia sama akhiratmu ya nak. Persoalan kedua ini, dunia sama akhirat nggak bisa seimbang. Karena dunia dan akhirat itu periodisasi kehidupan, bukan berjalan beriringan. Hari ini kita di dunia, maka semua ilmu agama itu untuk diterapkan di dunia apa di akhirat? Ada nggak ilmu agama diterapkan di akhirat? Nggak ada. Maka semua ilmu agama itu ilmu dunia. Karena untuk diterapkan di dunia. Kalau engkau terapkan hidup di dunia dengan ilmu agama, mudah-mudahan engkau dapat bahagia di akhirat. Begitu cara pandangnya. Dari mana kita tahu? Dari penafsiran para ulama ketika mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, ditafsirkan dengan jadikanlah seluruh duniamu untuk akhirat. Jadi memang akhirat itu menjadi orientasi. Ya. Akhirat itu orientasi. Maka disebut oleh Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka ghariban aw abiru sabil. Tinggallah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti pengembara. Nah, ini kalau kita baca teks-teks seperti ini, kita harus gugat balik jiwa kita. Apakah aku sudah hidup seperti orang asing, seperti pengembara? Kalau orang asing itu apa? Malu melakukan hal-hal yang tabu. Kalau pengembara itu berarti kita sedang istirahat sebentar, kita tahu perjalanan masih jauh. Nah, apakah kita sudah merasa seperti itu? Bahkan dalam lain Nabi menjelaskan kalian itu sedang dalam perjalanan menuju akhirat, perjalanan panjang.
Perjalanan menuju akhirat itu bukan 60 tahun loh. Ya, umur kita di dunia memang cuma 60 tahun. Tapi setelah kita meninggal belum ketemu akhirat. Kita masih nunggu akhir zaman. Nunggunya berapa tahun? Wallahu a'lam. Bisa jadi kita menunggu 1000 tahun, bisa nggak? Nah, yang musibah itu kalau dalam masa penungguan 1000 tahun itu, kemudian kita tidak mendapatkan kenikmatan, justru mendapatkan siksaan. Dan mendapatkan siksaan selama 1000 tahun menunggu akhir zaman, itu baru tanda bahwa nanti di akhir zaman dia juga akan disiksa. Karena tidak ada informasi yang menjelaskan kepada kita bahwa 1000 tahunnya kita disiksa di dunia akan meringankan siksaan di akhirat. Nggak ada. Maka ini menguatkan kecerdasan spiritual seseorang. Berarti jangan macam-macam di dunia. Waktunya cuma 60 tahun, gunakan untuk 1000 tahun menanti bahagia, dan kemudian di akhirat kita masuk surga. Ya. Maka ketika Nabi mengatakan cinta dunia takut mati, ya berarti harus kita lawan. Ya, jadi cinta akhirat. Ya kan? Takut mati. Nah, berarti dijawab dengan husnul khotimah. Kan begitu. Mati nggak usah ditakuti, nggak usah diberaniin. Ketika dia datang, dia akan datang, nggak dipercepat, nggak pernah diperlambat. Persoalannya bukan pada kematian itu, tapi bagaimana cara kita mati. Husnul khotimah. Baik, saya belum menyampaikan materi ya, baru pengantar saja tadi ya. Kita baru identifikasi bagaimana ya persoalan akhir zaman, dan itu juga masih sedikit persoalan akhir zaman. Tapi cara pandang globalnya, bagaimana membangun kecerdasan itu adalah tergantung bagaimana visi kehidupan kita. Orang itu cerdas karena punya cara pandang melampaui selainnya. Maka dia dianggap cerdas tuh. Karena kalau cara pandangnya sama seperti yang lain, ya sama kok, nggak ada yang cerdas, sama kita nih. Semua tujuannya dunia, sama, nggak ada yang cerdas. Tapi di antara yang berpikir dunia, dia berpikir akhirat. Wah, ya orang itu aneh tuh. Ya, dia berpikirnya out of the box tuh, di kalangan kaum materialisme. Gitu. Demikian mungkin aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum in uridu illa al-islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena mic-nya ada kendala. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas mau ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bertanya, kalau yang soal kekacauan cara berpikir itu, apakah dari zaman Rasulullah itu sudah ada hal seperti itu, dan bagaimana dulu di zaman Rasulullah itu menghadapinya? Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman Rasulullah sudah ada nabi. Sudah ada nabi. Di penghujung nabi itu sudah ada nabi. Sudah ada yang mengaku nabi. Itu kekacauan. Nah, kemudian pasca nabi wafat, ada yang berpikir bahwa zakat itu hanya khusus ketika nabi hidup. Jadi perlakuan orang awal itu kepada yang kekacauan itu beda-beda. Kalau kaitannya tentang iman, itu diperangi, apalagi rukun Islam. Tapi kalau kaitannya tidak sampai pada merusak pondasi-pondasi Islam secara publik, biasanya hukumnya hukum takzir aja. Ya, bisa hukumnya individual, penjara, ya, dicambuk, seterusnya. Sifatnya takzir. Jadi misalkan Sayyidina Abu Bakar memimpin, ternyata ada kelompok kaum muslimin yang nggak mau bayar zakat. Sayyidina Umar adalah sebaik-baik penafsir di zamannya kan. Dan beliau katakan ayat zakat itu terulang 32 kali dalam Quran, 28 kalinya dikaitkan dengan sholat.
wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pertanda orang yang sholat harus ngeluarin zakat. Dari mana Anda bisa berpikir zakat itu hanya dikeluarkan ketika Rasulullah hidup? Ketika Rasulullah wafat berarti kewajiban zakat nggak ada. Itu dari mana cara berpikir? Itu kan kesesatan cara berpikir. Kenapa? Karena kekayaan mulai meningkat, ya kan, di zaman Sayyidina Abu Bakar, orang mulai bakhil dengan harta itu. Nah, itu akan jadi racun yang masif. Politik kemudian turun tangan untuk meredam itu dengan regulasi, sehingga diperangi. Perang itu kan regulasi kan gitu. Itu satu contoh penyimpangan. Penyimpangan nanti muncul lagi sampai yang paling berat kan di zaman Utsman dan zaman Ali. Ya, di zaman Ali itu dianggap kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya kan? Ayatnya sama tapi penafsiran mereka sesat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia sudah kafir. Maka 6.000 orang kaum muslimin soleh, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, pakai gamis, sholatnya luar biasa. Ini ahli sholat, ahli ibadah. Mereka mengangkat senjata memerangi Amirul Mukminin. 6.000 orang. Harusnya kalau akalnya cerdas, dia berpikir Sayyidina Ali ini sudah masuk Islam umur 10 tahun dan sepanjang hidupnya untuk Islam, dan dia orang yang cerdas. Bagaimana mungkin ada orang-orang yang masuk Islam belakangan menganggap Sayyidina Ali itu salah menafsirkan? Harusnya kalau kita ngelihat ada orang yang sudah senior melakukan amalan yang dia bingung, pertanyaannya bukan langsung dihukumi dia kafir, tapi kenapa ya Sayyidina Ali menghukumi dengan cara begitu? Tabayun, tanya, belajar. Tapi mereka terjebak pada satu pemikiran dan sempit, dan kemudian mengatakan, nah itulah cikal bakal khawarij. Dari kata kharaja, keluar, ya. Nah, maka sekarang ada istilah neo khawarij, khawarij baru. Kenapa? Karena orang-orang berpikir kalau dia tidak berhukum dengan hukum Allah berarti dia kafir. Meskipun muslim, akhirnya dia dibunuh. Nah, itu yang muncul kan, ISIS melakukan itu. ISIS melakukan itu, menyembelih darah-darah kaum muslimin sendiri. Kok bisa? Bisa. Yang menyembelih orang soleh nggak? Soleh kan? Jidatnya hitam, jenggotnya panjang, pakai gamis, sama. Tapi membunuh kaum muslimin, dia terjebak pada khawarij. Tempatnya di nerakanya Allah. Makanya dalam Islam itu kan jelas, selama dia sholat, selama dia zakat, jangan kucurkan darahnya. Ya kan? Nggak boleh. Mengucurkan darah itu sesuatu yang paling vital, haram dalam Islam. Nggak setuju, nggak langsung cabut pedang. Kalau di Islam tuh nggak boleh cabut pedang. Cabut pedang tuh hak penguasa, bukan hak kita kalau beda pendapat. Nah, itu penyimpangan-penyimpangan awal yang akhirnya membawa kepada darah, ya. Mungkin begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apanya? Sholat rutin. Itu masih belum out of the box. Out of the box yang bahkan zakatnya 20%, sholatnya wajib, sunnah, 40 rakaat sehari dan lain-lain. Nah, penjelasan ini. Ya kita tahu nih, kita masih in the box atau sudah out. Ekstrim beribadah. Ya, jadi syarat diterimanya amal, syurutu qabulil amal, syarat diterima amal itu ada dua. Satu, ini ulama yang menjelaskan, diantaranya Ibn Katsir, ya, ikhlasun niyah, niat yang ikhlas. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, saya tadi pagi sholat subuh 5 rakaat Ustadz, alhamdulillah. Loh kok 5 rakaat Bu, 2 rakaat aja? Nggak apa-apa Ustadz, saya ikhlas. Nah, apakah diterima amalnya? Dia baru satu, niatnya ikhlas. Ada yang dua yang belum, mutaba'ah.
Mutaba'ah ini apa? Mengikut tata cara Nabi SAW. Nabi mengarahkan sholat itu 2 rakaat subuh, sholat 2 rakaat. Jadi kalau dia out of the box-nya tidak mengikuti Nabi, maka ibadahnya keluar dari tata cara Islam. Mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW. Zakat, saya ikhlas Ustaz, berapa tadi? 20%. Ikhlas, saya ingin mengalahkan saudara-saudara saya dari agama lain yang 10% Ustaz setiap bulan. Ada 10%. Kita 2,5% aja susah. Sahabat-sahabat kita tuh 10% loh setiap bulan, luar biasa. Nah, kemudian ada syarat sempurnanya amal. Ya, syarat sempurnanya amal. Syaratnya apa? 1, segera. Kalau ada kebaikan jangan ditunda-tunda. Yang kedua, mujahadah, sungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh artinya melakukannya dengan serius, dengan fokus dan seterusnya. Jadi kalau kita berada di dalam satu lingkungan sama semuanya sholat sama, itu di zaman itu kita jadi orang biasa sebenarnya. Belum luar biasa. Sama kayak perusahaan meminta seluruh karyawannya masuk kerja jam 7. Semua pada masuk jam 7. Karyawan itu terbaik nggak? Enggak, itu baru karyawan baik. Tapi karyawan itu terbaik kalau disuruh masuk jam 7 pada terlambat semua, kecuali 1 orang. Iya kan? Karyawan itu jadi terbaik karena dia berbeda dari yang lain. Tapi ketika akhirnya semuanya takut dipecat, dah kita jam 7 semua. Dia turun tuh posisi yang 1 orang tadi. Dia jadi tadinya terbaik, jadi sekedar baik. Tadinya dia dapat reward, padahal dia sebenarnya nggak harus dapat reward, orang dia memang masuk jam 7 kok. Tapi jadi dapat reward karena satu-satunya yang masuk jam 7. Padahal nggak berhak dapat reward. Tapi karena dia terbaik di masanya. Nah, ketika semua orang berubah jadi masuk jam 7, posisi dia jadi terhilang, nggak terbaik lagi, nggak dapat reward lagi. Pada saat itu dia harus lebih baik lagi. Dia nggak boleh comfort zone. Saya kan udah dapat reward. Udahlah, saya jam 7 aja selamanya. Pada saat itu dia meninggalkan konsep ihsan. Ya, ihsan. Jadi ihsan itu artinya excellent. Ya, kata Al-Atas, ihsan itu artinya terbaik. Kenapa kita harus bicara ihsan? Karena Allah mewajibkan seseorang itu ihsan dalam segala urusan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. No comfort zone. Nah, jadi semua orang sudah satu komplek Raudhah ini sekarang sholatnya udah berjamaah 5 waktu. Masjid ini penuh, kayaknya perlu dibesarin ya masjid gitu kan. Berarti kita perlu berpikir apalagi yang perlu kita tingkatkan dari amal kita. Nah, peningkatan itu bisa 2, bisa dari kuantitas, bisa dari kualitas. Misalkan kualitas sholat kita sekarang lebih khusyuk, ya kan? Lebih khusyuk. Kuantitas misalkan sekarang saya tambahkan dengan ba'diyah atau qobliyah gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sudah naik level lagi. Ya. Tapi ini kan baru tingkat pengamalan. Nah, yang kita maksud tadi ini juga bisa dibahas seperti itu. Yang kita maksud tadi adalah out of the box itu dalam masalah visi kehidupan. Kita ini kan tidak diciptakan sekedar untuk sholat kan. Ya, kita tidak diciptakan untuk bekerja, dapat uang, nanti sholat, puasa, kemudian makan-makan sama istri, habis itu tidur, gitu kan? Ya itu perbuatan manusia biasa. Tapi manusia itu kalau dia ingin terbaik, dia harus punya visi. Visi itu apa? Cita-cita. Cita-cita bersama yang besar dan cita-cita yang besar diturunkan pada cita-cita yang kecil. Saya pribadi punya cita-cita PBB itu kalau bisa dipimpin oleh negeri muslim. Barulah khalifatun fil ardi itu benar gitu. Kalau sekarang khalifahnya Amerika, nggak bisa. Dia nggak adil. Nah, cita-cita besar itu harus diturunkan ke berbagai negara muslim. Negara muslim harus punya produk sendiri.
Untuk bisa punya produk sendiri, bangsanya harus dicerdaskan. Biar orang lain review produk kita. Jangan kita review produk orang dulu. Sekarang orang Indonesia banyak kaya jadi afiliator, jadi reviewer. Tapi reviewer kagak ada produk Indonesia. Produk luar semua. Ini masih jauh cerita Khalifatun fil Ardi. Nah, bagaimana supaya bangsa ini bisa menciptakan produknya sendiri, yang lain punya semua. Khususnya senjata. Karena nomor satu cara memimpin dunia itu senjata dulu. Indonesia nggak punya hulu nuklir. Pakistan hulu nuklirnya lebih banyak, sekitar 10 artileri daripada India. Secara hulu nuklir ya. Kalau secara kapal selam dia kalah, secara pesawat F itu kalah semua itu. Tapi secara hulu nuklir Pakistan lebih banyak. Kok berani-beraninya India nyerang? Ya kan? Nah, ini nanti India juga mikir nih kalau udah nuklir jatuh bahaya. Jadi begitu. Out of the box itu mulai dari visi besar, sehingga cara-cara kerja kita nggak seperti biasa. Ketika orang lain di malam hari tidur, kita tahajud. Ketika orang lain hanya bekerja, kita juga memikirkan umat. Orang itu jadi out of the box, terbaik. Mungkin demikian contohnya. Wallahu a'lam. Saya mau nanya tapi bingung, Ustaz. Mau nanya. Ya, hilangkan kebingungan dulu, ya kan? Ya, ya, silakan juru bicara. Berdua ya Ustaz, Afwan ya, Bapak kan dua juga ya. Iya, iya, boleh, silakan. Nomor 1. Ya. Kalau ada visi, bagus. Karena banyak orang mengalir terjebak sama rutinitas tanpa visi. Tiba-tiba sudah umur 50, sudah sakit-sakitan, habis itu kemudian meninggal. Hidupnya rutinitas. Maka sering saya katakan, Anda tidak perlu jadi muslim kalau Anda tidak punya visi. Kan sama aja hidupnya. Misalkan semua orang di Indonesia ini mengenal kata pensiun. Tapi Islam nggak kenal kata pensiun kan? Pensiunnya kita ya mati, itu pensiun kita gitu. Jadi kalau orang punya visi, dia akan punya misi. Misi itu cara mencapai visi. Kalau orang punya misi, dia punya target. Target jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, kan begitu? Kalau orang sudah punya target jangka panjang, menengah, pendek, dia akan punya program kerja. Program kerja. Ya. Nah, jadi kalau orang udah punya program kerja, dia akan punya checklist. Udah hidupnya jadi sibuk, Bu. Jangka pendek dulu saya kerjakan. Setelah itu jangka menengah, habis itu jangka panjang. Selalu begitu. Ya. Dan untuk hal tersebut, untuk menemukan visi ini, itu harus disesuaikan dengan passion kita. Passion, experience, ya, talent. Ya, jadi sesuaikan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan minat dan bakat kita, gitu kan? Jadi kita punya passion berbeda-beda, temukan passion kita dan berbuatlah sesuai passion kita untuk umat. Dan jangan bergerak sendiri. Konsolidasikan diri kita dengan orang-orang baik di dunia ini semua. Kolaborasi. Itu akan lebih mempercepat kepemimpinan peradaban. Harus kolaborasi. Jangan nafsi-nafsi, jangan menganggap gerakan lain itu sebagai kompetitor kita. Terus bekerja sama, kita bicara yang kita sefaham saja. Jangan banyak mendiskusikan sesuatu yang kita berbeda. Dan kemudian kita fokus pada visi itu. Gitu mungkin kira-kira. Pasti bingung, ya kan? Nah, berarti PR, pekerjaan rumah. Sekarang buat proposal, ya. Proposal visi akhiratnya apa? Aku tuh nanti di akhirat dikenal sebagai pejuang apa gitu. Kita nggak bisa berjuang semua hal, tapi kita masa nggak punya perjuangan satu hal gitu kan? Tapi perjuangan saya jadi ibu yang baik, ya itu mah istri kita juga sama gitu kan? Semua perempuan pasti ingin jadi ibu yang baik. Harus ada yang lebih lagi. Gitu. Itu yang membuat kita sehat, Bapak Ibu.
Yang membuat kita sehat itu karena kita nggak punya waktu kosong untuk gibah, ya kan? Drama Korea, bener-bener waktunya padat gitu. Nah, itu berarti orang itu sehat. Ya, kan Nabi SAW nggak ada sakitnya. Kenapa? Karena sehat. Karena amalnya terus saja. Pas lagi kosong dia mikir, aku ngapain lagi ya, waktuku kosong nih, gitu kan? Kerjain lagi. Gitu mungkin. Silakan. Iya, dua hal. Iya. 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 Itu seberapa ini atau batasannya kita apakah bisa menganulir 100% gitu atau mana mengarahkan anak-anak yang menggunakan gadget gitu Ustaz. Iya. Terus yang kedua terkait zuhud. Zuhud. Ya, apakah ada batasan kita kan diminta untuk orientasinya akhirat gitu. Tapi apakah kita masih bisa menikmati dunia misalnya seperti kita jalan-jalan itu apakah sesuatu yang seharusnya mungkin nggak usah lah karena harusnya ini bisa untuk zakat atau sedekah. Nah itu batasannya seperti apa Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama jalan-jalan. Itu salah satu. Iya, yang pertama contohnya jalan-jalan, ya kan. Jadi, iya ini saya lagi nggak bisa masuk. Begini, kalaupun kita mau jalan-jalan, innamal a'malu binniyat, hadirkan niat yang benar supaya nilainya ibadah. Kalau nggak, semua orang juga jalan-jalan, tapi ngabisin waktu nggak dapat pahala kan? Sama orang sholat subuh ngerjain 2 rakaat, tapi nggak diawali dengan sama niat, ya nggak dapat pahala. Semua orang puasa Ramadan lupa niat, ya kan? Makanya ulama kan sampai ngajarin niat habis tarawih itu karena banyak orang lupa. Niat itu penting. Innamal a'malu binniyat. Nah, kalau jalan-jalan sandingkan dengan 9 perintah Allah yang memerintahkan kita untuk siru fil ardi. Berjalan keliling dunia. Jadi jalan-jalan itu ada ayatnya, Bu. Kata siapa nggak ada jalan-jalan ayatnya? Jalan-jalan itu ada ayatnya. Siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kita jalan-jalan itu karena Allah memerintahkan kita berjalanlah di muka bumi. Allah perintahkan kita berjalan. Yang kedua, tafakur alam. Kita jalan-jalan, tafakur alam. Quran surah Ali Imran 190-191. Jadi selama kita menghadirkan sebab-sebab yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia jadi ibadah. Gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, gadget. Batasannya ini penelitian, harus berdasarkan empirik. Karena gadget itu empirik, materi. Kalau perintah Allahnya jelas, perintahnya Allah nggak ada kata gadget di dalam Al-Quran, nggak ada ya. Tapi dalam Al-Quran ada kalimat wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan engkau berikan hartamu kepada orang yang bodoh atau orang yang belum berakal. Jangan sampai orang yang belum akalnya belum matang kita berikan harta, kan nanti harta itu hanya akan digunakan untuk sesuatu yang merusak. Nah, dalam konteks hari ini salah satu harta kita adalah gadget. Nah, penelitian empirik menjelaskan tidak boleh diberikan gadget itu kepada anak usia 0 sampai 12 tahun. Hampir semua, ya, baik pakar psikoterapi, neuroscience, pakar pengobatan games dan seterusnya. Dan umur 13 sampai 18 tahun itu maksimum 2 jam. Maksimum 2 jam khusus untuk games, including violent games and non-violent games, itu maksimum 30 minutes. 30 minutes. Nah, itu kalau kita ingin level kehidupan kita naik. Jadi kalau kita nggak punya desain ini, level gamenya naik. Tapi teman-temannya udah pada naik level kehidupan, dia baru naik level game doang. Kelihatan indah, kelihatan menang, kelihatan jadi pemenang, tapi dia nanti tidak percaya diri di masyarakat. Iya. Nah, jadi semuanya tidak boleh pakai perasaan. Kamu pokoknya nggak boleh main game, kamu pokoknya nggak boleh pegang handphone, nggak begitu pendidikan.
Nah, kita didik dia, begini persoalannya, dan kita berikan alternatifnya. Dan untuk itu kita nggak boleh kalah. Karena kalau kita kalah dengan anak-anak usia 0-12 tahun, kira-kira bagaimana nanti usia dia 20-30 tahun? Iya kan? Otoritas kita berwibawa tadi adalah dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Tapi dia tantrum, ya tantrum biarin, yang penting nggak membahayakan. Tapi setelah itu ajak dia bicara. Mas, kalau tantrum ngapain? Coba biarin deh nangis dulu. Kalau udah siap ngomong ya. Umi siap dengerin. Mau ngomong apa? Marahnya kenapa? So ngobrol, kita ngobrolin. Membuat anak-anak itu biasa bicara dengan kita, mengungkapkannya tidak dengan marah-marah, tidak dengan merusak dirinya, tapi dengan bicara. Bisa dibahas kok, didiskusikan, gitu kan? Gitu ya Bu? Jawab ya. Selamat mencoba ya. Apa Ibu? Apa saja? Nanti dicari di YouTube ya kan, siru fil ardi ya kan? Cari aja dia siru fil ardi. Biar semangat jalan-jalannya Ustaz. Biar semangat ya. Ajak jalan-jalan berarti. Ya. Ada pertanyaan Bapak tadi? Cukup. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah Bapak Ibu pertemuan kita pagi ini. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal salih. 1 jam duduk menuntut ilmu itu lebih baik dari salat malam semalam suntuk. Dan Allah menciptakan bumi ini untuk kita ambil pelajaran. Ibu-ibu biasakan baca surat Al-Mulk, ya kan? Biasakan baca surat Al-Mulk. Setiap hari boleh, malam Jumat boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat Al-Mulk juga untuk kita berjalan di segala penjuru bumi ini supaya kita bisa mengambil pelajaran, mengambil rizki juga boleh. Saya jalan-jalan pengen jualan boleh nggak? Boleh. Al-Mulk ayat 15. Anda berjalan-jalan untuk mengambil rizki dari seluruh penjuru bumi, melakukan eksplorasi dan seterusnya. Mudah-mudahan berkah semuanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana ighfirli, Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rabbana ij'alna wa auladana min ahlil Qur'an. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.